Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Uswatun Hasanah, mahasiswa PBG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktek baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktek baik ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman PPL. Saya melakukan penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 2 SDN Bulakrejo 3 Sukoharjo. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Kampanye praktik baik ini bertujuan untuk menggali dan memahami penerapan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, perlahan-lahan bantuan dikurangi hingga akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang besar dalam proses pembelajaran. Lalu, apa itu scaffolding? Scaffolding adalah teknik mengajar yang disesuaikan pada tingkat dukungan guru agar sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Siswa yang mengalami kesulitan menguasai materi akan diberikan bimbingan lebih oleh guru. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD menurut Vygotsky merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai siswa secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang ahli seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sebaya. Scaffolding diberikan saat siswa melakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling untuk mengecek dan memberikan bimbingan untuk memastikan dalam kelompok saling berdiskusi dalam menyelesaikan tugas LKPD. Dalam hal ini, saya menyampaikan materi melalui video pembelajaran yang kemudian diberikan latihan soal berupa kuis melalui platform media Bambuzel. Kemudian, saya mengurangi bantuan sampai peserta didik dapat melakukannya secara mandiri. Penerapan scaffolding dengan bantuan media pembelajaran berupa platform Bambuzel dan video pembelajaran pada materi penerapan sila Pancasila untuk meningkatkan kemampuan ZPD peserta didik memberikan dampak positif yang signifikan. Scaffolding berfokus pada pemberian bantuan pada peserta didik saat mereka berada dalam ZPD yang diterapkan bersamaan dengan penggunaan simulasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam dan inklusif. Aktivitas dalam pemberian scaffolding yang saya lakukan yang pertama, menyampaikan materi tentang penerapan sila Pancasila. Yang kedua, melakukan pengelompokan berdasarkan level kemampuan peserta didik. Yang ketiga, memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya, saya akan membimbing siswa dengan metode scaffolding. Siswa yang belum mencapai ZPD-nya akan mendapatkan bimbingan dari guru atau teman sebayanya. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dengan siswa mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ini, yang pertama, siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan lingkungan yang mendukung siswa. Kemudian, siswa memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, siswa berani dalam menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi kelompok. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding yang pertama, dengan menggunakan video pembelajaran dan media platform Bambuzel dapat membantu guru menyampaikan materi dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam hal ini guru dapat mendorong siswa untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang mereka miliki. Yang ketiga, dengan menerapkan hal ini, kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, melalui penerapan scaffolding pada ZPD dapat dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.